percaya kalau ada di dalam kami. Doa kami supaya kami semakin melihat Engkau. Benar-benar kami melihat Engkau. Ini yang kami rindukan. Kami berjumpa dengan Engkau dan kami sujud menyembah-Mu. Kami sungguh rindukan hidup kami ini benar hidup yang mau benar-benar hanya memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, menjadikan Engkau pusat hidup kami. Bukan diri kami, tapi Engkau. Kami sungguh rindukan apa yang mau, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat sore malam hari ini, tahu akan firman-Mu buat semua kami Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat Natalnya sudah 1 bulan kemudian. Tapi jujur saya hari ini itu ya senang ya sedih. Dalam arti kata bukan sedih. Sedih karena punya masalah tidak saya pikir. Ya, ada satu hal yang menjadi perenungan sore hari ini, saudara dan saya mesti merenungkan benar-benar Natal. Natal itu seharusnya menjadi kerinduan saudara untuk berjumpa dengan Sang Raja yang lahir jadi manusia. Beberapa waktu lalu saya awal bulan lalu saya ngomong tentang 3 orang Majus. 3 orang Majus itu saya percaya mereka orang-orang yang benar-benar melihat tanda zaman pada waktu itu. Sehingga mereka bisa melihat akan kelahiran raja, segala raja di tempat mereka yang tidak tahu. Dan mereka melihat petunjuk Tuhan lewat bintang. Dan mereka mencari raja ini tidak sebentar, saudara. Perkiraan itu kurang lebih 2 tahunan kurang dia ketemu sama sang raja. Kenapa saya sudah jelaskan bintang itu kalau namanya bintang ya keluarnya malam, bener ya. Orangnya bintang siang keluar nggak ada, nggak kelihatan kalau siang. Ya, jadi perjalanan kemungkinan besar itu bukan 3 orang Majus, itu lebih mungkin ya. Itu perjalanan malam. Setiap kali bintang itu keluar, mereka berjalan menurut bintang itu sampai ketemu dengan sang raja. Dan saudara kalau melihat Alkitab, membaca tentang Natal, itu benar-benar satu peristiwa yang menurut saya itu itu hanya orang-orang yang mau berkata ya seperti ujian yang pertama tadi ya tahunan, menjadikan hatinya itu sebuah tempat untuk menyambut raja. Itu tidak gampang, saudara. Kita sudah dengar ceritanya Maria sama Yusuf. Itu lagi tunangan gitu. Dikon sama Ruth gitu ya. Belum tunangan kan? Masih pacaran terus gitu ya. Nah, ini sudah tunangan. Belum married tapi belum resmi begitu. Terus tahu
tahu-tahu Marianya hamil. Alkitab mencatat dengan jujur bahwa Yusuf pengen menceraikan Maria. Karena tidak gampang, ini tidak gampang. Kalau saudara renungkan, tidak gampang saudara menerima satu keadaan yang tidak diinginkan, benar tidak? Ya kalau sekarang ya ambil jawab, ngomongin pacaran terus ambil pacarnya, ambil siapa? Tak ambil orang liya ya boleh, tapi harus pacaran tuh ambil pacarnya ya tanggung jawab kita. Tapi ini tidak. Jelas-jelas Alkitab menulis bahwa Maria tunangan dengan Yusuf, tahu-tahu dia ngomong, aku hamil. Ya, jadi kita harus merenungkan di balik peristiwa Natal yang kita rayakan dengan meriah. Ya, istilah saya itu kita bergembira di atas kesengsaraan. Ya, benar. Ini coba kita benar-benar merenungkan Tuhan tidak benar. Ini peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Orang kawin hamil. Saya merenungkan di sana belakang merenungkan satu hal yang nanti kita akan benar-benar renungkan malam hari. Hamil, terus mau melahirkan, tidak ada tempat. Karena dulu saya sih pilihannya ya, karena dulu terkenal sekali Suster Edward namanya ya di Elizabeth. Waktu saya mengandung istri saya mengandung anak pertama itu, saya ya, istri saya mengandung anak pertama, periksanya memang ke dokter. Dari dokter yang mahal juga juga. Namanya dokter pribadi cewek, mahal, katanya dengar dia sampai saja Suster Edward murah ya. Katanya pertama ke sana sampai lahirnya nanti. Ya karena biaya juga saudaraku ya, karena kalau melahirkan mesti normal supaya tidak mahal, karena operasi itu mesti mahal. Makanya saya melahirkan itu pokoknya normal, sembayang, pokoknya normal. Masa ini dokter itu makanya operasi, wah, bila otaknya beres, ya. Kalau dulu tidak, kita orang-orang tua memikirkan bahwa biaya masih mahal. Tapi kita milih rumah sakit yang tidak jelek, benar tidak? Semua orang yang normal kalau istrinya mengandung, melahirkan, cari yang baik tentunya, ya. Jadi tidak, Maria sama Yusuf, waduh, wayai melahirkan kok jelalah ya nang perjalanan, saudara. Tok orang yang sih belum nerima, saudara. Ya sudah kepaksa. Lahirnya tidak diceritakan di Alkitab, di kandang, ya, tidak diceritakan, ditulis jelas di kandang itu tidak ada. Ya. Tapi yang jelas, ketika Yesus sudah lahir, ditaruh di palungan. Palungan itu ya tempat makan hewan, jelas. Dan saya bayangkan ya, sebagai orang tua. Jadi di balik peristiwa Natal ada hal-hal yang saudara perlu renungkan. Maksud saya untuk merenungkan ini, kalau saudara dan saya sampai mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak, saudara kita percaya Tuhan. Amin. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Ya. Tapi ini contoh yang ditulis di dalam kisah Natal yang sesungguhnya.
Yesus bertumbuh. Habis dari palungan itu tidak diceritakan, tapi yang jelas Yesus sudah ada di rumah ketika orang Majusi datang. Dan Yesus sudah menjadi anak, bukan bayi. Anak 2 tahunan, perkiraan 2 tahunan menurut keterangan orang Majusi. Sudah ada di rumah. Umur 2 tahun harus mengungsi karena ancaman pembunuhan. Kalau punya mobil silakan bos, saudara kita. Hei, bisa pergi. Gua lupa unta, gua lupa keledai. Yang jelas pokoknya mengungsi. Mengungsi perjalanan menjauh dari Herodes, mengungsi Mesir. Perkiraan itu kalau mau kita berjalan 2 minggu nyampe non-stop. Naik unta apa naik keledai, pokoknya melaku terus 2 minggu teko nang Mesir. Tapi saudara jangan bayangkan perjalanannya, jalannya wis aspal, wis halus. Enggak, zaman dulu enggak ada jalan seperti itu. Kisah cilik loh, bocah cilik loh. Kaya Shalom cilik jam musim perjalanan jauh. Rewel enggak kira-kira Yesus? Rewel enggak? Dan ditulis juga di Alkitab loh. Tapi yang jelas Yesus itu manusia, bukan Superman juga ya. Mesti nangis lah. Rewel tiada, karena dia memang juga bisa lapar juga saudara. Perjalanan dia ngomongnya terus pinter ngomong burak ya gak ditulis saudara ya. Pagi ngomong gitu, lupa untuk semua berat kok. Sana ngomong ya bahasa kita juga. Tapi di balik ini coba saudara, ini gak gampang. Perjalanan jauh ke Mesir, fungsi karena ancaman pembunuhan. Dan kalau diancam pembunuhan gimana? Lari gak? Ya lari sih pintar saudara ya. Jadi dadaku ya Allah mati saudara. Anak sakit dibawa rumah sakit gak? Bapak itu yang normal. Tapi anak muda juga gitu. Saya pernah ada pengalaman yang Tuhan beri, saudaraku. Ya, saya pernah cerita itu waktu pagi jam 12:30 saya bangun, kaget lihat kamarnya Musa penuh banyak darah. Tisu-tisu berceceran darah, bantal darah, spraynya darah. Dia mimisan itu tidak berani bangunkan kami. Mimisan tidak tahu sampai banyak lagi. Jam 12:30 pagi, loh dia orang dokter nanti. Ya aku dia gak pernah mikir ada kayak gitu kejadian ya. Saya langsung naik kasur saya sembahyang. Tuhan gini, Tuhan jawab, tidak usah, tenang. Tuhan ya tidak bisa percaya. Kami berdoa, kemudian tidur bisa. Kamu juga tidur. Besoknya semua ada apa-apa. Bisa sendiri, tapi bisa juga tidak. Dan yang kami alami, anak kami Esther. Pernah kejadian seperti ini. Jam 5 sore muntah, minum susu muntah. Wes pokoknya muntah tok di sini. Nah itu kalau muntahnya jadi sebaliknya tidak apa-apa dia. Muntah, minum teh manis muntah. Dia minumnya muntah itu non-stop sampai kasur basah sampai pagi. Waduh aku Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Masa doa untuk muntah aja enggak sembuh? Katanya kok wah sudah marah saya sama Tuhan.
nanti dokter. Nah, jadi setelah selesai itu, oh hebatnya anak saya itu dia tidak lepas kapal. Anak kecil itu hebat, dimana daya tahannya lebih kuat. Dokter, wah ternyata Esther anak saya itu alergi ada berapa itu tes? Banyak banget alergi. Kayak itu gula, kayak itu opo, wah, obat kamu. Nah, kayak itu susu, makanya dulu beli susu dari yang mahal sampai yang murah tetap muntah. Anak saya itu ya, Esther. Kalau sekarang sampai murah tetap muntah karena alergi ternyata. Pernah seperti itu. Sebagai orang tua gimana? Ya bingung, ya sedih, ya pengennya anak sakit ya sembuh, bener gak? Sama Tuhan Yesus waktu mengungsi ke Mesir, bayangkan itu masih kecil, 2 tahun. Harus perjalanan jauh karena ada ancaman pembunuhan. Ya gampang. Ini dibalik peristiwa Natal yang kita rayakan dengan meriah, kayaknya sungguh-sungguhan. Natalnya wong Kristen kacau loh. Saya punya teman Katolik kemarin saya WA ya karena dia posting gambar dia itu sedang membuat bukan gua tapi kandang gitu ya, kandang. Terus saya tanya, kamu bikin kandang Natal itu ada bayi Yesus, ada domba, kambing, lembu, terus ada 3 orang majus enggak? Saya ngomong, iya. Kamu baca Alkitab sama gitu ya. Itu enggak sesuai Alkitab. Yang paling konyol lagi itu tanduk-tanduk, ada tanduk rusa, terus ada tanduknya apa? Santa Claus. Kacau apa ini? Ada topi Santa Claus. Natal wong Kristen ki wis amburadul. Ya, siji ora Alkitab ya, kedua ikut budaya. Budaya yang tidak sesuai dengan peristiwa Natal yang sesuai. Tapi sekali lagi malam hari ini saya menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Kita buka Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 38 saja. Kita akan renungkan ini di belakang. Ya, ini malaikat Gabriel setelah mendatangi Zakaria di bait Allah. Kemudian dia pergi ke Maria. Dan dia mau menyampaikan pesan yang ya, kalau saya mikir kayak gini berat. Pesan yang benar-benar bisa terima lah Syekh. Mau nih pesannya bahasa kalangannya makin geger. Wah cerita ini so orang yang entai sudah bener dah. Sherry hamil, hamil apa sopo? Gua nggak ngerti. Caranya ambil Roh Kudus. Wah, pernah ikut di daerah mana itu ya? Karena dia dijumpai makhluk apa terus hamil. Ada termasuk buta, hamil. Wah, lawan zaman saya itu lah goblok-goblok ya. Diselidiki, wah ternyata dia punya laki, makanya hamil. Tapi dia katanya hamil dari makhluk halus atau makhluk kasar ternyata. Jadi saya bayangkan ya. Kata Maria, ini kan peristiwanya gitu. Datang, malaikat ngomong sama Maria.
pilihan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya jadi panitia itu, ya kita sudah tulis kan, Maria ya ora berbantah-bantah. Ya terima pesan itu. Kemudian dia jawab, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Percayalah, tradisi di Israel, pendidikan untuk mereka dekat dengan Tuhan sangat kuat. Saya percaya Maria sampai titik dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Itu orang sakit sakit, saudaraku. Tahu tidak sakit sakit? Tiba-tibanya bisa. Semua ada prosesnya. Bagaimana Maria sampai titik dia ngomong, aku ini hamba Tuhan. Nah ini saudara yang ibadah di Karanganyar dengan firman yo, saudaraku awalnya diarahkan ke sana hati. Supaya kau sadar bahwa hidupmu dan hidupmu yang sudah dibeli oleh Yesus itu adalah hamba Tuhan. Amin. Saya ingat ini ada kapal yang pernah mendarat di Semarang dan kami pergi di kapal itu, nama kapalnya Dulos. Dulos kapal orang Kristen. Dan mereka yang di sana anak-anak muda semua, mereka keliling dunia untuk melayani Tuhan. Keren banget. Dulos artinya hamba Tuhan. Mereka pakai kapal itu dengan biaya yang sangat mahal dan mereka mengelilingi dunia ini untuk melayani Tuhan. Dulos hamba. Ini kalau bahasa aslinya itu dule, itu artinya budak, bukan hamba, budak. Kalau saudara baca Alkitab sangat jelas sekali, budak itu tidak ada hak sama sekali. Budak zamannya dulu di perjanjian lama ini, mulai saya budak itu ya. Saya kerja baik, teman-teman ini ditutup yang gawe keku, bos itu aku ya ora iso nglawan. Wes manut wae. Itu namanya budak. Tidak ada hak. Ya, jadi kalau sampai Maria ngomong aku ini hamba Tuhan, ini keren banget. Saya tadi di belakang muncul satu kata saja yang itu kata Maria ketika ngomong aku hamba Tuhan, itu istilahnya dia menetapkan dirinya untuk keadilan segala. Ini berat sekali. Kemarin kita kehilangan sahabat, ya. Sahabat, teman. Dan saya ini memang tiap minggu hampir bareng terus sama Mega, ya. Sama Bu Mega itu. Saya sampai sekarang aku tidur saya kehilangan karena sering bareng. Meskipun dia jarang ngobrol, jarang. Saya itu bukan tipe orang yang jarang. Tidak maksudnya tidak jarang ngobrol-ngobrol, tidak. Paling cerita. Itu. Maria luar biasa. Dia ngomong aku ini hamba Tuhan yang mencap atau menanda tangan dirinya dengan satu kata, aku keadilan segala.
Maria lihat punya bayi Yesus, seneng nggak kalau saudara? Seneng nggak? Ini keren loh, ini bayi ini ajaib, bener nggak? Kemudian dapat berita kamu akan mengandung. Dan baca sendiri nanti Injil Lukas itu. Mengandung anak yang ajaib, ini ajaib. Anak ini luar biasa. Alkitab tulis waktu umur 12 tahun Yesus di bait Allah. Semua itu kurang. Apa? Oh, bukan Habib. Rabi. Itu ketika ngomong sama Yesus yang umurnya 12 tahun. Mereka kalian ini cerdas. Bayangin loh, Yesus umur 12 tahun. Dia diajak ngomong-ngomong soal agama. Wih, keren ini. Bocah ini mesti ajaib. Tidak mungkin tidak ajaib. Karena dia dikatakan dia menjawab dengan cerdas. Keren gak? Wah, kalau yang lebih keren yang di kitab orang lain ini, saudara. Tuhan Yesus waktu digendong sama Maria, ya, itu bisa ngomong. Wah, keren gak? Keren. Tuhan Yesus bayi bisa ngomong. Mana ada bayi bisa ngomong? Ada gak? Orang ada. Tapi saya pernah ngalamin lucu ya. Waktu Esther lahir, itu kan saya masuk pulang, setelah pulang terus saya masuk sana lagi ke ruang persalinan. Saya cari istri saya sama si Esther, tapi kan nggak ada, si dipindahkan. Oh belum nih, si Esther baru yang dipindah. Istri saya masih di kamar situ. Di situ ada bayi yang juga baru lahir, ya dia. Bayinya baru lahir berapa jam, dibungkus kain. Ngoceh terus. Saya sampai gumun lagi, bayi kapan lahir? Ya baru berapa jam. Ngomong terus, ya ngomongnya aku ya ngerti bahasa ini. Tapi ini bayi ngoceh terus sampai aku hilang. Lagi gumun kene bayi ngoceh. Mungkin dia waktu hamil mamanya nyetel ngomong dan bayi ini bisa ngomong. Ngoceh terus, ya itu baru itu. Tapi kan dia orang jelas. Ini kan gak ngoceh juga. Tapi Yesus dicatat oleh kitab orang lain, Yesus semua umur 8 masih di gendongan Maria. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus waktu masih kecil, dolanan, gawe lempung, gawe manuk, sampai Tuhan Yesus manuk mabur, keren gak? Cerita yang gak ada dasar. Saudara lihat perjalanan Tuhan Yesus. Umur 12 tahun dia tinggal sama ibu bapaknya, tidak dicatat selama kurang lebih 18 tahun. Tapi yang jelas Tuhan Yesus juga ahli membuat mebel. Itu aja. Ya waktu dia dulu kita anak Yusuf, bukan kayu lagi. Wah, nak saya ingin nemu mebel ini gaweannya Yesus. Nabi Isa, wah mesti marah. Ya. Tuhan Yesus gawe. Dalam masih mau beli mahal, bener tak? Ini gawe Tuhan Yesus. Orang mati kubur bareng aku. Dan sepanjang 3,5 tahun Tuhan Yesus menggemparkan benar-benar seluruh daerah Palestina pada waktu itu. Dasar Maria ya sebagai ibu itu. Saya pernah bayangkan tak? Ini karena lalu just tenang. Bayang nonton 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Waktu pesta kehabisan anggur, ember-ember kayak diisi banyu. Sekarang ember, kalau dulu bencana pembasuhan, nggak tahu isinya berapa. Tapi waktu saya lihat
Di Israel sana satu bejana itu 10 liter isinya. Banyak berarti saudara lihat disubani. Wes kayak ini kan pemimpin besar CEO itu kasihnya itu. Wah dia aku enak kan ini. Orang ini Maria sebagai ibunya gimana sih? Nak mau marah tahu gak ini? Nak marah tahu gak ini? Bikin jejak luar biasa. Tapi satu titik kemudian Yesusnya yang dia sayang, yang membuat hal yang luar biasa, diikat dan disiksa. Dan bayangkan kalau seorang ibu melihat anak seorang aku ibu hamba Tuhan. Artinya Maria tahu persis bahwa yang dia miliki, yang dia sayang, satu-satu hilang dan padanya. Jadi malam hari ini kita merenungkan Natal dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni hamba. Jadi ke depan kita berdoa semua supaya hal-hal yang tidak berkenan hilang daripada hidup. Amin. Gantikan dengan Yesus. Dan kita tadi nyanyikan dia menjadi raja bagi hidup. Amin. Ini persiapan. Saya ngomongkan ini persiapan untuk menyambut Natal yang kedua kali Yesus datang. Tak benar-benar harus berseru-seruan di hamba. Kalau kau minta ini dan itu daripada itu, aku hebat. Kegunakan semua. Tapi yang terpenting kau tidak hilang daripada itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu sore malam hari. Tanam dan benar di hati kami bahwa kami ini adalah hamba-hamba. Kami siap seperti Maria siap ketika dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan. Kami rindu Tuhan. Di dalam perjalanan kami nanti sebentar kami akan memasuki tahun 2024. Setiap kami senantiasa berkata, jadilah menurut perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan satu risiko, kadang ada hal-hal yang kami pegang dan itu harus kami lepas karena Engkau tidak berkenan di hati kami. Engkau tidak berkenan akan hal itu di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Supaya benar-benar kami siap seperti Maria siap untuk menyambut kedatangan pada 2000 tahun yang lalu. Dan kami siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kalinya Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang dengan rela hati kehilangan apa saja dalam hidup kami yang Kau tidak berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore malam hari. Kami percaya itu yang menjadi kehendak di mana setiap kami benar-benar satu tujuan hidup kami, yaitu menjadi hamba yang berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang terakhir kami naikkan, benar-benar Tuhan, kami semakin menjadikan Engkau mutiara yang paling indah dalam hidup kami.
dan kami benar-benar semakin merindukan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.